Sidang perdana kasus dugaan suap kepengurusan penghapusan Red Notice atas nama Joko Chandra digelar pada hari ini, 2 November 2020 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nur Cahyono menuturkan agenda untuk sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan terhadap 4 tersangka, yakni Joko Chandra, Tommy Sumardi, Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Dalam perkara Red Notice ini, Barreskrim Polri telah menetapkan Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pengusaha Tommy Sumardi dan Joko Chandra sebagai tersangka pemberi suap. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang perdana kasus dugaan suap kepengurusan penghapusan Red Notice atas nama Joko Chandra, kita langsung saja bergabung dengan reporter Ira Hulu dan juru kamera Jeff Henderson serta Veriska Immanuel langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ira, bagaimana jalannya sidang perdana Red Notice dari Joko Chandra ini? Ya, terkait dengan jalannya sidang perdana penghapusan Red Notice yang sudah berlangsung tadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat sampai saat ini, yakni kondisi secara real time pukul 11:28 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai saat ini proses pembacaan dakwaan terhadap Kadif Binter yakni Irjen Napoleon Bonaparte masih dilangsungkan. Yang mana tadi kami melihat bahwa mantan Kadif Binter ini sudah hadir di tempat ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian disusul dengan datangnya Ketua Majelis Hakim untuk bisa langsung memimpin jalannya persidangan perdana untuk hari ini. Dan tadi kami melihat bahwa dalam pembacaan dakwaan tersebut memang ada sejumlah fakta yang cukup mengagetkan, di mana memang dalam pembacaan tersebut diutarakan sejumlah kronologis dan sistematika bagaimana Red Notice Joko Chandra tersebut bisa dihapuskan dan sampai sejauh mana keterlibatan dari Irjen Napoleon Bonaparte di dalamnya. Dan tadi kami mendengar juga bahwa ada pun uang gratifikasi yang diterima terkait dengan penghapusan Red Notice ini adalah yang pertama dari $200.000 Singapura, kemudian jumlahnya bertambah juga dengan $270.000 US. Kemudian setelah itu juga beberapa kali memang Irjen Napoleon Bonaparte bertemu dengan Tommy Sumardi selaku pemberi gratifikasi ataupun pengusaha yang memberikan uang tersebut, yakni ada sejumlah percakapan yang menyatakan bahwa Irjen Napoleon Bonaparte menyatakan Red Notice ini bisa dibuka asal ada uangnya. Ini termasuk hal-hal yang di line ataupun di highlight dalam pembacaan surat dakwaan tersebut, mengingat sejumlah mekanisme dan kronologisnya juga diutarakan dalam kasus ini. Dan selanjutnya Tommy Sumardi juga sempat memberikan uang suap seperti itu kepada Brigjen Prasetyo Utomo senilai $150.000 US pada bulan Mei. Dan ada tahapan dalam, bisa kita rincikan bahwa ketika Red Notice ini, penghapusan Red Notice tersebut diberlakukan, memang ada sejumlah tahapan pemberian dana gratifikasi, atau bisa dikatakan memang untuk pemberian dana gratifikasi ini tidak dilakukan dalam satu kali, melainkan ada sejumlah tahapan-tahapannya yang kemarin dalam pembacaan dakwaan ini disebutkan bahwa sekretaris dari Joko Chandra yang langsung mengantarkan ataupun memberikan uang tersebut kepada sejumlah terdakwa. Dan dari yang kami lihat di sini dan data yang kami dapatkan, untuk terdakwa Joko Chandra, Tommy Sumardi, Brigjen Prasetyo Utomo, dan Irjen Napoleon ini akan dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad Damis dengan anggota hakim di dalam, yakni Saifuddin Zuhri dan juga Joko Subagio. Sementara untuk jaksa penuntut umum yakni bernama Wartoni. Sementara itu juga adapun 5 sedikit flashback ataupun review, adapun 5 terdakwa ini adalah seperti Joko Chandra, kemudian Andi Irfan Jaya, Tommy Sumardi, Brigjen Prasetyo, dan juga Napoleon Bonaparte. Dan sedikit mengingat tambahan bahwa untuk hari ini selain pembacaan surat dakwaan terkait dengan penghapusan surat Red Notice seperti itu, keberadaan Joko Chandra di Indonesia, hari ini juga ada tambahan agenda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tipikor
tipikor, yakni mengingat bahwa pada beberapa waktu yang lalu ini sudah dilaksanakan adanya sidang dari Jaksa Pinangki, dan untuk hari ini juga akan diberlangsungkan pemeriksaan saksi, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana ini beberapa waktu yang lalu ini menolak eksepsi ataupun nota keberatan dari Jaksa Pinangki. Untuk hal ini nanti diagendakan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, mengingat nanti pembacaan terdakwa ini akan dilakukan secara bergantian. Jadi dimulai dari Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian akan disusul beberapa orang terdakwa lainnya. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Ira Hulu dan juru kamera Jeff Henderson serta Feriska Immanuel langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.